Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim al-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwas sekalian, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di radio atau di Tarbiyah Sunnah Media di 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, Instagram Tarbiyah Sunnah. Pada kesempatan kajian kita hari ini kita akan sedikit menyempurnakan kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 64 yang berbunyi summa tawallaitu min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatullahi lakuntum khasirin. Kemudian kalian, maksud di sini adalah Bani Israel, setelah itu kalian berpaling. Maksudnya setelah didatangkan kepada mereka perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala melalui Injil, lalu mereka berpaling. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu falaula fadlu 'alaikum wa rahmatullahi lakuntum khasirin. Maka kalaulah bukan karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kalian akan termasuk orang yang merugi. Maksudnya bila bukan karena keluasan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, tentulah Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kerugian kepada mereka di dunia berupa adab-adab yang di dunia, dan juga kerugian yang akan mereka dapatkan di akhirat berupa adab neraka. Ayat ini memberikan sedikit faidah kepada kita bahwasanya annal insan la yastaqilu min nafsihi fi taufiq. Bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas akan kebutuhan mereka terhadap taufik Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkenaan dengan hidayah, maka sungguhnya manusia itu tidak memiliki peranan apapun untuk mengatur hidayah kepada dirinya. Itu semua betul-betul merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Kalaulah bukan karena karunia dan kasih sayang Allah kepada kalian. Oleh karenanya kita dapati bahwasanya banyak penjelasan bahwasanya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang itu memang milik Allah Subhanahu wa taala, itu semakin nyata, terutama berkaitan masalah hidayah taufik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keislaman kepada orang yang paling banyak membantu Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dan paling menyayangi Rasulullah SAW, dan juga ikut membela dakwah Rasulullah SAW. Siapa itu? Sang paman Abu Talib. Namun di ujung kematiannya sang paman tetap memilih untuk matinya di atas agama nenek moyangnya. Padahal Rasulullah SAW sudah di detik-detik kematian sudah menawarkan keislaman kepada sang paman, kepada sang paman. Dan perkataan beliau yang sangat terkenal, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun
hajubika minallah. Ya ammi, ya wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajubika indallah. Ini sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sang paman lebih memilih tetap berada di atas agama bapaknya, itu agama Abdul Muttalib. Itu jelas merupakan ya agama yang berada mengikuti ke agama nenek moyang. Gitu. Wafatlah sang paman, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa sang paman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dari sinilah kita lihat betapa manusia itu sangat membutuhkan selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bila bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyaknya dosa yang menimpa manusia, tentulah ya azab bisa Allah segerakan, karena dosa-dosa ini merupakan menjadi sebab Allah segerakan azab di dunia bagi mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alal ardi min dabatin. Kalau Allah berkehendak ingin mengadab manusia, menghukum mereka, maka Allah tidak akan sisakan satu pun makhluk melata yang bisa berjalan di atas muka bumi ini. Artinya dosa-dosa manusia, apalagi di zaman kita sekarang, dosa ini sudah sangat banyak dan merata. Ya. Kalau dikatakan mungkin berdasarkan kerusakan-kerusakan pada nabi-nabi, umat-umat pada nabi sebelumnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan azab pada umat kita, umat ini, di masa kita ini. Maka kalaulah bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menahan azabnya, ya, menahan murkanya, maka tentu manusia sudah akan binasa di dunia sebelum mereka mendapatkan kebinasan di hari kiamat. Dari sinilah ya faedah yang penting kata penulis, bahwasanya manusia itu mereka tidak bisa lepas dari taufik dan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu akan melahirkan sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kemudian menghantarkan kita untuk semakin tunduk kepada dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Faedah yang lain dari ayat itu adalah isbatu fadlillahi ta'ala ala Bani Israil bima a'tahum minal ayatil kauniyah wa syar'iyyah. Ayat tersebut menjelaskan tentang akan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun syar'iyyah. Yang terakhir dari faedah Al-Baqarah 64 itu adalah isbatul asbab wa radduha bimusabbibatiha. Itu bahwasanya di sana ditetapkan adanya hukum sebab akibat. Karena di situ sebabnya, di sisi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan kasih sayang yang merupakan sebab selamatnya Bani Israel itu dari kerugian. Kalau bukan karena karunia Allah, maka mereka akan binasa. Maka di situ faedahnya ya ditetapkannya hukum sebab akibat. Dan Syekh Utsaimin sering kali dalam pembahasan-pembahasan kita, dan terutama soal Baqarah ini, sering kali memunculkan faedah ini berulang-ulang agar ini difahami oleh manusia bahwasanya berbicara tentang keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai membuat seseorang terjebak kepada ya pemahaman murji'ah. Pemahaman murji'ah, yaitu mereka menghilangkan ya usaha manusia dalam merubah nasib. Dan ini juga ditekankan untuk
agar kaum mukmin selamat dari pemahaman Qadariyah yang hanya menyandarkan usaha manusia dalam perubahan nasib tanpa melibatkan ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Keterlibatan Allah dalam mengatur ya kehidupan mereka. Ya. Dan banyak contoh ya ketika seseorang itu tidak kokoh dalam memahami takdir. Tidak kokoh dalam memahami takdir. Seringkali akhirnya mengatasnamakan tawakal, tapi kemudian mereka tidak memaksimalkan usaha manusia. Di sisi lain, ada yang tertipu dengan usaha manusianya. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari prestasi-prestasi dunia itu murni semata karena usahanya sebagai manusia dan tidak ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua golongan ini ada sampai sekarang walaupun mereka tidak menamakan mereka itu murji'ah atau mereka tidak menyatakan mereka itu jabriyah atau mereka tidak menyatakan mereka itu qadariyah. Tapi praktek akidah yang seperti ini terjadi pada umat manusia. Pada umat manusia. Sehingga pantas kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang kita kaji kitabnya ketika tafsir Al-Baqarah ini itu berulang dan berulang menekankan tentang hukum sebab akibat. Alhamdulillah. Inilah barangkali pelengkap dari materi kita tentang soal Al-Baqarah ayat 64. Kita pindah kepada soal Al-Baqarah ayat 65-66. Ya, ini ayatnya pendek-pendek dan faedahnya juga insyaallah mudah-mudahan kita selesaikan pada hari ini. Yaitu firman Allah berikutnya, Allah syaitan rajim, masih tentang dialog kepada Bani Israel atau tentang Bani Israel yang ini akhirnya harus menjadi pelajaran kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, Allah syaitan rajim, walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faqulna lam kunu qiradatan khasiin faj'alna nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma'idhatan lil muttaqin. Ya. Dan demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui. Ya, kalian itu wahai Bani Israel telah mengetahui adanya orang-orang di antara kalian yang melakukan pelanggaran yang terjadi pada hari Sabtu. Ya, yang terjadi pada hari Sabtu. Jadi Bani Israel melalui lisan Nabi Musa, Allah Subhanahu perintahkan bahwasanya mereka ya dilarang untuk kan dekat laut tuh ya, dekat laut ya, daerah Mesir dekat laut. Mereka dilarang untuk kalau ke laut teh berarti nelayan teh memancing ikan, nangkap ikan. Bukan mancing ikan ya. Nangkap ikan. Gitu. Dilarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala uji mereka di hari Sabtu itu ikan bukan saja banyak tapi bermunculan di atas air gitu. Jadi betul-betul menggoda gitu kan. Tapi di hari yang lain gak ada. Kecuali hanya hari Sabtu tok. Sementara mereka ya mendapatkan syariat aturan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang jala di hari Jumat. Mungkin Jumat sore atau malam Sabtu gitu. Ya, hari Jumat itu mereka udah pasang. Gitu supaya si ikan itu nanti masuk ke jala mereka. Nah, Sabtu mereka nggak ke laut. Kapan ke lautnya? Hari Ahad. Hari Ahad. Nah, mereka berdalih bahwasanya kami tidak memancing hari Sabtu. Gitu. Ya. Ini namanya apa disebutnya? Disebutnya apa namanya? Kalau kita merasa ini menipu bukan? Jawabannya menipu. Namanya rekayasa. Merekayasa. Pada intinya kan pengen dapat ikan. Kan begitu. Tapi bagaimana caranya supaya pelanggaran
tidak terkena hukum pelanggaran gitu kan. Nah, disiasati apa? Oh, kami nggak nangkap, tapi alatnya dipasang hari Jumat gitu. Gitu. Nah, seperti namanya rekayasa, hilah namanya, hilah dalam bahasa Arab itu namanya hilah. Mereka merekayasa, ya, membuat sebuah rekayasa namanya. Maka ya pintar memang, tapi pintar nipu ya, yang artinya menipu Allah dan Rasulnya. Luar biasa di Bani Israel. Ini kan seolah mereka ini kan nantang Allah itu. Seolah Allah tidak tahu itu. Kita sudah membahas sebelumnya kan bagaimana Allah menyebutkan tentang Bani Israel itu kaum yang dungu ya. Dungu bukan karena IQ-nya, tapi karena perbuatannya menentang Allah dan Rasulnya. Seolah Allah dan Rasulnya itu tidak tahu gitu kan, seperti itu. Apa akibatnya? Allah hukum mereka dengan satu ucapan saja. Kunu qiradatan khasin, maka jadilah kalian kera, monyet yang khasiin, yang hina. Gitu. Nah, ini menarik, nanti kita akan kupas faidah-faidahnya, menarik. Nah, ini kan di antara mereka ada yang mau berbuat tersebut. Berarti tidak semua Bani Israel melakukan itu. Ada yang baik, yang solehnya. Ada yang beletnya kayak begini. Gitu kan, dihukum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada berikutnya, faja'alnaha, maka kami jadikan. Ya. Tafsirnya bisa mereka, atau kami jadikan hukuman mereka tadi nakala lima baina yadayhi wa ma khalfahu lil muttaqin, sebagai ya peringatan. Jadi hukuman ini hukuman yang berefek jerak gitu. Ya kalau sudah jadi kera ya mereka jerak gitu kan. Monyet nggak bisa lagi nangkap ikan. Monyet pasti carinya pisang gitu kan, nggak mungkin cari ikan gitu. Udah kap. Maka kami jadikan ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada di masa itu yang tidak jadi monyet tadi. Wa ma khalfahum, dan juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang mereka yang datang setelahnya, generasi setelahnya. Dari kalangan siapa? Kalangan Yahudi. Maksudnya ada sekarang, Yahudi sekarang. Nenek moyang mereka itu sudah ada yang jadi monyet. Cuman hilang. Berikutnya hilang generasi monyet mereka itu. Gitu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi mau'izah, ya, menjadi wejangan bagi orang-orang bertakwa. Ya. Nah, ini Masya Allah menarik ini. Dua ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 65 hingga 66, kita akan langsung bahas faidah-faidahnya. Faidah yang pertama adalah taubihul Yahud al-majudin fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adamil iman bih. Celaan kepada kaum Yahudi yang ada hidup di masa Rasulullah SAW, ketika ini turun itu kan kepada Rasulullah SAW didengarkan oleh kaum Yahudi ayat ini. Maka celaan kepada mereka, kaum mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sudah gambarkan nenek moyang mereka dari Bani Israel. Artinya kaum Yahudi sudah tahu nenek moyang mereka itu keadaannya demikian. Saking seringnya membangkang Nabi Musa, mereka bahkan lain dijadikan monyet gitu loh. Ya, harapannya mereka tidak mengulangi kemaksiatan mereka kepada Allah dan Rasul, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Itu. Ini kan kalau kaum muslimin tahu, kemudian kaum Yahudi tahu tentang ayat Quran ini, ya mereka mungkin akan tercengang gitu. Oh, ternyata dahulu sudah ada kaum-kaum yang Allah ubah wujud manusia mereka menjadi
Monyet gitu, menjadi kera dan babi bahkan. Udah generasi itu hilang. Generasi itu hilang. Faedah yang kedua, tahrimul hil. Ya, haramnya melakukan rekayasa. Dan ya, rekayasa ini tidak menjadikan ya, rekayasa terhadap rekayasa untuk melakukan pelanggaran supaya nggak terkesan pelanggaran, itu tidak menjadikan ya pelanggaran itu menjadi apa? Menjadi hilang. Tidak menjadikan ya pelanggaran itu menjadi berubah menjadi menjadi boleh atau menjadi yang haram menjadi halal hanya karena rekayasa. Ya seperti mungkin sekarang kita ada seseorang misalnya khomer, mereka rekayasa bentuk, warna dan nama misalnya, tetap tidak menjadikan haramnya khomer itu menjadi berubah akibat rekayasa. Ya, akibat rekayasa. Bahkan ya, melakukan rekayasa pada perbuatan yang haram lalu kemudian seolah menjadi haram, itu lebih besar a'zamu isman min ityanil muharram ala wajhi sharih. Lebih besar dosanya dari melakukan perbuatan dosa itu secara terang-terangan. Contohnya misalnya kepada kasus Bani Israel. Ya, bila mereka menangkap ikan pada hari Sabtu itu dosa. Tapi melakukan rekayasa ini dosa lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Karena dia mengumpulkan dua dosa sekaligus. Pertama, ya maksiat, melanggar Allah dan Rasul. Kedua, dosa menipu, khida', melakukan tipu daya. Jadi dapat dua dosa. Ketika mereka melakukan rekayasa, ini kan mereka tak melanggar, itu nangkap ikan gitu kan. Intinya kan gak boleh nangkap ikan pengujiannya. Ya, terserah mau pakai apa atau mau harinya hari apa, intinya gak boleh nangkap ikan gitu. Tapi mereka tetap langgar. Kemudian yang kedua, melakukan rekayasa itu melakukan penipuan. Oleh karena itu, walihada kana al-munafiq asyaddu jaraman wa adawatil mu'minin minal kufar ya as-saraha. Oleh karena itu, orang-orang munafik, nah kita tahu orang munafik ini siapa di sini? Di zaman Rasul. Kaum siapa? Yahudi, banyakannya. Munafik itu banyakan Yahudi. Iya, Yahudi. Gitu. Maka mereka lah orang yang paling apa? Yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin. Nenek moyangnya sudah biasa begitu. Sudah biasa bermuka dua. Sudah biasa berekayasa. Melakukan rekayasa strategi gitu kan ya, termasuk orang munafik kalau ketemu Rasul, orang beriman mereka nyatakan beriman, kembali pada orang kafir mereka nyatakan kami bersama kalian. Seperti itu. Maka dosa kaum munafik ini lebih besar dosanya daripada apa? Orang kafir di kalangan musyrikin yang jelas-jelas menampakkan kekafirannya. Karena kaum munafik mengumpulkan dua dosa. Yang pertama dosa kekufuran iya, yang kedua dosa melakukan penipuan kepada ya kaum mukminin. Mereka ingin menipu Allah dan Rasulnya, menipu orang beriman, padahal tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Diri mereka sendiri. Mereka berhasil menguasai orang mukmin. Pada hakikatnya kelak mereka mati di hari kiamat mereka mendapatkan adab. Mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Seolah-olah ketika mereka kesannya menguasai kaum mukminin pada hari ini di dunia, soalnya mereka telah berhasil. Pada hakikatnya mereka itu merupakan menjadi sebab adab untuk mereka itu menjadi lebih besar ketika mati. Di adab kubur dan di adab di akhirat. Lebih besar. Ya, mereka tertipu. Merasa bahwasanya itu adalah keberhasilan. Ya. Berkata Ayub As-Sikhtiyani. Dinukil oleh Al-Muqayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Beliau berkata tentang mutahayyilin, ya, yaitu orang-orang yang suka melakukan rekayasa. Kata Ayub As-Sikhtiyani, innahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan walau atal amr ala wajhi lakana ahwanu.
Sungguhnya mereka itu, ya, kaum munafikin atau orang melakukan rekayasa dalam menghalalkan sebuah pelanggaran syariat. Mereka ini menipu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menipu anak-anak bayi. Ya, kalau anak bayi kan anak kecil itu kan mudah dibohongi kan, begitu soalnya. Padahal kalau mereka ya mengerjakan suatu pelanggaran, suatu dosa secara terang-terangan, itu lebih rendah dosanya dibanding mereka melakukan penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah kita lihat dalam banyak perjalanan bahwa betapa kerusakan dilakukan oleh kaum munafik itu sangat dahsyat. Ya. Nah, Syekh Utsaimin kalau berkata, "Wa anta idza ta'ammalta hilal yahud fi sabr." Engkau bila melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan rekayasa di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu, ya banyak sekali mereka kemudian melakukan rekayasa dengan menjual lemak, ya, lemak bangkai, ya, lengan bangkai yang mereka ubah menjadi hal-hal yang soal kesannya haram, ya, kesannya halal gitu kan, lalu mereka jual dan kemudian mereka ambil, ya, keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Wa tama tahila ba'dil muslimin al-yawm 'ala riba wa ghairihi. Dan engkau juga perhatikan bahwasanya ada sebagian kaum muslimin yang juga pada hari ini ikut-ikut melakukan rekayasa dalam menghalalkan riba. Dalam menghalalkan riba. Mungkin dengan mengatasnamakan dengan istilah bunga, padahal bukan bunga tapi racun, ya. Itu. Demikian juga. Nah, perkataan beliau berikutnya, wajadta anna hila ba'dil muslimin al-yawma ala ma dzukira ashadda hilatan min hilil yahud. Maka engkau dapati bahwasanya rekayasa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini, ya, dengan contoh yang kita sebutkan tadi itu, merekayasa riba seolah menjadi menjadi halal, maka kita dapati rekayasa mereka ini lebih hebat daripada rekayasa kaum Yahudi. Mereka melakukan perbuatan yang itu dapat menjadikan sebab mereka mendapatkan adab sebagaimana menimpa kaum Yahudi. Makanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengikuti kesalahan kaum Yahudi. Rasulullah bersabda, "La tartakibu martakabatil yahud, fatastahillu maharimallahi bi adna hil." Janganlah kalian melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi. Dalam bentuk apa? Kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan melakukan rekayasa sedikit. Dan melakukan sedikit rekayasa. Padahal ini pelajaran untuk Muhammad SAW bahwa yang menimpa kaum Yahudi berupa rekayasa mereka itu tidak memberikan manfaat sedikit pun buat mereka. Jadi rekayasa itu tidak merubah apapun. Yang haram tetaplah menjadi haram dengan walaupun direkayasa seolah halal, tidak merubah. Dan orang-orang melakukan rekayasa pada hakikatnya mereka telah menipu diri mereka sendiri, bukan Allah dan Rasulnya. Bukan Islam dan kaum muslimin. Islam kaum muslimin tidak akan merasakan dampak negatif apapun dari rekayasa tersebut.
ya di hari kiamat tidak. Bahkan mereka mendapatkan derajat yang tinggi dengan kesabaran mereka akibat buruk dari yang ditimpakan oleh para perekayasa gitu. Faedah berikutnya adalah menjelaskan tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya memberikan hukuman itu yang sesuai karena akibat dosa. Di sana di sini contohnya rekayasa kaum Yahudi, maka mereka menjelma menjadi monyet yang hina. Ya. Karena dosa mereka itu adalah, dosa yang mereka lakukan itu adalah bahwasanya mereka melakukan sesuatu yang gambarannya adalah gambaran yang mubah, pada hakikatnya tidak mubah. Ya, maka ini menyerupai monyet. Monyet itu secara bentuk seperti manusia, pada hakikatnya dia bukan manusia. Coba antum perhatikan monyet itu. Ada, mungkin kalau kita perhatikan dari hidung, ya, mulut, mata, telinga, gitu. Itu bisa mirip manusia itu, monyet itu. Coba dibiarkan gitu kan, misalnya dikasih, dibekukan misalnya si monyet. Kemudian dia dikasih baju, ditutup semua bulu-bulunya, tangannya kasih sarung tangan. Kemudian mukanya itu mungkin dikasih topi atau apa gitu. Itu mirip manusia itu. Ya, kita kan tahu kita manusia juga kan pakai jenggot kan? Benar nggak? Pakai jenggot itu. Kemudian fotonya tuh didekatin agak jauh sehingga badannya nggak tahu kelihatan. Orang bisa merasa ini adalah mungkin manusia yang lagi ya apapun namanya gitu kan. Mirip. Monyet itu paling mirip itu. Beda dengan simpanse. Beda dengan gorila. Itu agak jauh. Tapi monyet itu, kera itu paling mirip. Ya, paling mirip itu. Tapi hakikatnya mereka bukan manusia. Nah itu seperti itu gambarannya. Makanya Allah jadikan mereka monyet. Allah jadikan mereka kera. Gitu. Ya. Jadi ketika Allah memberikan hukuman, di situ lihat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum sesuai dengan ya dosa yang mereka lakukan. Yang keempat yaitu sekaligus menunjukkan apa? Betapa Allah Maha Kuasa merubah manusia menjadi monyet. Itu juga sebenarnya Allah bisa menjadikan monyet jadi manusia kalau Allah mau. Kan kalau Allah bisa menjadikan manusia jadi monyet, Allah juga bisa menjadikan monyet sebagai manusia. Tapi Allah tidak tampakkan itu di dunia ini. Karena Allah mau berkuasa atas segalanya gitu kan. Terhadap makhluknya itu Allah mau berkuasa. Saya sering mengambilkan contoh begini, bahwa Allah itu mempunyai power yang mutlak gitu kan. Full power gitu, powerful. Kita punya uang. Ya, misalnya 100.000. Ini uang kita. Asli, uang kita. Coba kita bakar uang kita. Kita hancurkan. Itu kira-kira ada yang protes nggak? Ada nggak? Jawabannya, jangankan ada. Banyak yang protes. Yang protes pertama istri kita, gitu kan? Gitu. Uang belanja GHC, ada yang 100.000 dibakar-bakar, gak gaya gitu kan? Apalagi ada hukum undang-undang di kita itu. Bahwa uang itu tidak boleh dihancurkan. Itu ada undang-undangnya, termasuk pelanggaran hukum. Padahal itu uang-uang kita gitu loh. Itu menunjukkan apa? Kita tidak punya kuasa mutlak pada barang kita sendiri. Tapi lihat, Allah sebagai pemilik langit dan bumi, kelak pada hari kiamat Allah hancurkan. Siapa yang berani protes? Itu menunjukkan betapa Allah memiliki kekuasaan mutlak gitu loh. Kepada apa yang dia miliki, langit dan bumi loh. Gak tanggung-tanggung. Kita baru uang kertas saja kita udah gak bisa menguasainya.
Betapa lemahnya kita gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak. Di hari kiamat langit dan bumi Allah hancurkan. Langit itu bila Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya, dia akan runtuh ke bawah. Karena sesuatu yang di atas itu menurut hukum kita yang kita ketahui atau mesti jatuh. Allah tidak siapkan penyangga pada langit tapi tidak jatuh karena Allah yang menahan langit itu tidak turun ke bawah, jatuh menimpa bumi. Disebut langit kan sesuatu yang di atas kan? Allah mampu gak menjadikan turun dari atas itu bukan air, batu? Mampu. Sudah ada kaum yang Allah hujani batu. Sudah ada. Dan kita kalau Masya Allah ya, kalau kita teliti bagaimana Allah cerita tentang kaum-kaum sebelumnya ya, kemudian Allah berikan hukum-hukum kepada mereka, itu menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau kita jeli bahwa kalau kita lihat pelanggaran mereka kan satu nih, ini ada nabi Allah utus, ini ada umatnya, kemudian membangkang. Tapi lihat hukuman Allah kepada mereka itu variannya tinggi loh. Ada yang berupa lintar, ada yang berupa banjir, ada yang berupa suara-suara yang ini gitu kan, ada yang berupa monyet gitu. Itu hukuman Allah itu variannya sangat tinggi gitu. Itu kan cukup bagi kita menggambarkan betapa Allah Maha berkuasa gitu. Hatta hukuman Allah Subhanahu wa taala itu demikian meliputi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak bisa dijangkau dan dikuasai oleh manusia. Allah turunkan petir, Allah turunkan hujan sehingga jadi banjir. Allah jadikan gempa bumi. Itu. Bahkan Allah jadikan mereka monyet. Itu menunjukkan betapa Allah Maha berkuasa. Apa faedahnya buat kita? Untuk kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari betapa kita kecilnya diri kita di hadapan Allah dan tidak pantas untuk kita menentang Allah dengan kita tidak mentaatinya. Faedah berikutnya adalah menunjukkan bahwa Allah itu berkata-kata. Karena Allah mengatakan kunu qiratu khasiin, ketika mereka melakukan pelanggaran yaitu melakukan rekayasa ya pada hari Sabtu ya, maka Allah hanya mengatakan jadilah kalian monyet yang hina, maka langsung jadi monyet. Dan Allah hanya mengucapkan dengan satu ucapan, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina, langsung berubah jadi monyet. Ya, maka itu juga menunjukkan bahwa Allah punya sifat berkata-kata, ya, yang susunan huruf dan suara. Faedah berikutnya bahwasanya kaum yang menjelma menjadi monyet, mungkin bukan menjelma ya, kalau di Jawa mungkin jadi menyato kali ya. Menjelma kan menjadi manusia, ini kan manusia jadi monyet, jadi menyato kali ya. Jadi sato ya, menyato. Sungguhnya kaum Yahudi yang mereka berubah menjadi kera dan monyet tadi, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang melakukan rekayasa pelanggaran pada hari Sabtu itu. Adapun mereka yang tetap melarang kaum Yahudi untuk melakukan pelanggaran tersebut, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua jadi monyet pada saat itu. Ada di antara mereka yang mengingatkan pada kaum Yahudi untuk tetap Bani Israel untuk tetap taat kepada Nabi Musa. Adapun yang mereka diam saja, tidak melakukan pengingkaran, tapi mereka juga tidak ikut-ikutan ke teman-teman mereka untuk melakukan rekayasa tersebut, maka Allah mendiamkan mereka sehingga ya kita juga diam terhadap hukum terhadap mereka. Ya. Faedah lain dari dua ayat tadi, bahwasanya hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum itu menjadi peringatan juga bagi yang bukan melakukannya. Maka Allah menyatakan, karena Allah menyatakan faja'alnaha nakalima baina yadaiha, ya, berubahnya mereka jadi monyet tadi itu Allah jadikan apa? Peringatan bagi orang-orang yang ada di masa itu yang Allah dijadikan monyet dari kalangan Bani Israel pula, dan juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Termasuk siapa di sini setelah mereka? Kaum Yahudi dari masa Nabi Muhammad sampai kepada masa kita pada hari ini. Ya. Maka
oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah tentang kaum-kaum sebelum kita, ya, dari kalangan para penentang Rasul, agar itu kita dapat jadikan pelajaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Faedah yang lain bahwasanya hukum-hukum syar'i itu, ya, itu menjadi peringatan pula bagi pelaku pelanggarannya langsung. Agar apa? Agar mereka tidak mengulangi dosa yang sama. Misalnya di sini adalah kaum Yahudi, maka anak-anak keturunan Yahudi dari Bani Israel itu agar tidak mengulangi perbuatan nenek moyang mereka. Tapi juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang tidak melakukannya, dan jadi bagi kalangan, jadi pelajaran juga bagi orang-orang mukmin. Ini ikhwah sekalian penting. Jadi kadang-kadang kita ya kurang ngeh ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Musa dan bersama kaumnya, Nabi Hud bersama kaumnya, Nabi Shalih bersama kaumnya, kita merasa seolah itu kan untuk kaum pada masa itu. Sekarang kita merasa itu hanya dongeng-dongeng saja. Hanya kisah-kisah pengantar tidur saja. Seolah itu tidak bermanfaat buat kita sebagai orang beriman, karena itu kisah tentang kaum kafirin dan tentang nabi mereka. Nah, ini sebuah kekeliruan besar. Karena tidak ada jaminan umat Islam, umat Muhammad tidak melakukan hal yang sama, ya, dari pelanggaran dilakukan oleh kaum kafirin di luar Islam. Buktinya saya menyebutkan apa? Rekayasa dalam masalah riba. Banyak kaum muslimin yang melakukannya. Ya, banyak kaum muslimin yang melakukannya. Sehingga dari situlah sifat orang bertakwa dari kaum mukminin adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran. Karena Allah menyebutkan wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi wejangan pelajaran bagi orang beriman. Maka oleh karena itu orang bertakwa. Di situ kita melihat bahwa, dan kita sering menyampaikan berulang-ulang bahwasanya ikhwas sekalian, bila kita ingin mengukur, ya, kadar kualitas ketakwaan kita adalah, mari kita bongkar Al-Quran. Mari kita lihat riwayat-riwayat, atau mari kita kisah-kisah kaum-kaum sebelum umat Muhammad SAW. Kita tersentuh atau tidak? Kita mendapat pelajaran atau tidak? Kalau tidak mendapat pelajaran, maka kadar ketakwaan kita itu sedang dipertanyakan. Coba kita ini kan belajar tentang kisah para nabi kan sejak kecil gitu kan. Sekarang sejak kecil yang kita tahu bahwa kesannya situ kayak apa, kayak kisah-kisah para nabi Rasul, kisah kita menyebutnya kan. Kalau waktu kecil kan seru aja tuh kayaknya gitu. Sekarang ketika kita dewasa menjadi orang beriman sudah bisa berpikir, apakah pikiran kita waktu kecil itu sama dengan kita seperti sekarang? Ya, kita sudah bisa berpikir dan menggunakan hati dan iman kita untuk mengambil faidah-faidah itu. Disinilah kita perlu untuk muhasabah gitu kan. Apakah kita teringat gitu dengan kaum-kaum sebelumnya itu mereka begini kepada nabi mereka. Lalu bagaimana kita dengan nabi kita, ya, sikap kita kepada agama kita. Itu kan harus menjadi ukuran buat kita. Ya. Dari sinilah kita bisa menakar kadar sejauh mana kadar ketakwaan kita itu ya. Yang terakhir, ya, dari yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya anna min fawaidi taqwa wa ma aksaru fawaidiha annal muttaqi yata'idhu bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala al-kauniyah syar'iyyah. Bahwasanya ya, ayat ini dan ayat-ayat yang lain itu berisi faidah-faidah tentang nilai-nilai ketakwaan. Bahwasanya orang bertakwa itu akan senantiasa mengambil pelajaran pada tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah. Contoh tadi menjadikan manusia menjadi monyet, itu tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah.
Dan juga orang mukmin, orang bertakwa itu mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat ya syar'iyah, itu yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Karena ada kejadian-kejadian yang kemudian tidak merubah mindset orang mukmin, maka itu mengikuti perilaku-perilaku selain orang-orang mukmin dan bertakwa. Ya, contoh misalnya orang musyrikin di zaman Nabi itu, kalau sebutkan soal Al-Ankabut ayat 65. Mereka ini musyrikin. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Ankabut 65, fa idza raqibu fil fulki da'u mukhlishina lahuddin falamma najjaw ilal barri idahum yusyrikun. Orang musyrikin itu ketika mereka berada di atas lautan, di dalam surat Luqman disebutkan wa idza ghasyaw mawjur kadzulli da'u mukhlishin lahuddin. Ketika mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat besar, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy pada saat itu? Ketika itu mereka apa? Da'ullah mukhlisin. Mereka berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah. Mereka tidak memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Lata, Uzza, tolonglah kami. Enggak. Mereka murni berdoa kepada Allah. Dan Allah menyelamatkan mereka. Allah kabulkan doa mereka. Tapi falamma najjahum ilal barri idza musyrikun. Namun ketika mereka kembali sampai ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Ya, maka di sini kita lihat orang yang tidak bertakwa tidak akan pernah mengambil pelajaran pada kejadian-kejadian baik yang bersifat kauniyah berkait alam semesta atau ayat Allah yang Allah cerita tentang kaum-kaum sebelumnya yang Allah sebutkan Al-Quran. Iwan sekalian, sekarang ini masa-masa kita mendapatkan banyak bencana hari ini. Banyak bencana hari ini. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri ya. Apakah kita baru merasakan penderitaan saudara kita terkena banjir? Kalau kita sudah kena banjir dulu, baru kita merasa perih gitu dengan penderitaan saudara kita. Apakah kita harus mendapatkan dulu bencana gempa yang ada di Palu, banjir di Kalimantan Selatan, longsor yang ada di beberapa tempat di Sumedang dan yang lainnya, baru kita bisa peduli kepada penderitaan saudara kita? Saya sering mengatakan, berapa besar kepedulian kita saudara kita kaum mukminin, berdoa pun untuk mereka tidak. Doa pun tidak. Kita hanya oh bencana ya, oh iya bencana. Itu doang. Doa pun tidak kita beri kepada mereka dan kita merasakan, ya Allah saudara kami ya Allah kena longsor, kena banjir ya Allah, kena gempa bumi ya Allah. Ringankanlah penderitaan mereka, angkat mereka kesulitan itu ya Allah. Doa pun tidak, apalagi bantuan materi, bantuan uang, bantuan tenaga, komo gitu, udahlah. Doa pun tidak kita berikan. Bagaimana kita ya keimanan kita tidak mengambil pelajaran gitu dari kisah-kisah dengan kejadian yang ada yang di sekeliling kita pada hari ini. Maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala ya, fa inna dzikratan fal mu'minin. Ingatlah bahwa peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Maka yang tidak mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan yang ada, maka dipertanyakan kualitas keimanannya. Itu saja simpelnya. Dipertanyakan kualitas ketakwaannya. Itu saja simpelnya. Ya. Nah, itu merupakan kesimpulan dari tafsir yang kita kaji pada hari ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada lanjutan surah Al-Baqarah ya, pada ayat yang ke-67 ya. Hari ini 65 66 sudah kita selesaikan. Insyaallah faedah berikutnya kita bahas pada waktu yang akan datang. Ya, saya kembalikan kepada Kang Cepi. Barangkali kalau ada pertanyaan jawab, kita buka sesinya. Ya, baik. Syukran Ustadz atas pemaparan materinya. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian tafsir surat Al-Baqarah, pembahasan faidah ayat ke-64, 65 dan 66 yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022-868662637. Sekali lagi silakan kami membuka kesempatan untuk bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022-868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, kan kita tidak boleh menganggap syiar terhadap sesuatu atau tatoyur gitu Ustaz ya. Tapi ada hadis yang berbunyi kesialan itu berada dalam 3 hal, rumah, wanita, dan kuda gitu. Nah, apakah boleh apabila ada seorang muslim misalnya motornya tabrakan atau motornya sering gangguan gitu, terus dia menjual motornya dengan anggapan untuk membuang sial gitu Ustaz. Ya. Atau misalnya seorang punya usaha di rumah tapi rumahnya itu tuh sering usaha apapun gagal terus gitu Ustaz. Bolehkah beranggapan sial terhadap rumah dan motor kayak gitu berdasarkan hadis ini? Kalau perempuan gimana? Ganti. Kalau perempuan nggak ngerti Ustaz. Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Iya, ya. Ya mudah-mudahan hadis ini tidak jadikan modus ya. Baik, Allahu a'lam bishawab ya. Sejauh yang saya ketahui, termasuk Syekh Utsaimin juga sempat membahas hadis ini dalam pembahasan kitab syarah kitab Tauhid tentang hal tersebut. Lebih kepada ketika 3 perkara ini yang paling dominan dalam dari sisi pengertian yang paling rentan untuk membawa kita kepada kesialan dalam hal agama. Ya. Jadi ketika kita punya kendaraan tapi kendaraan itu sering mudah sekali membawa kita pada maksiat, maka dia termasuk mengandung kesialan. Pasangan juga demikian, punya pasangan tetapi membuat kita tidak mendapatkan kesolihahannya gitu kan, sulit dibina, sulit pas segala macam gitu kan, seperti itu. Ya, berdampak gak kepada rezeki? Jawabannya iya. Setiap kemaksiatan itu berdampak kepada kelancaran rezeki. Ya, kalaupun rezeki dilancarkan jadi rezeki yang tidak barokah. Ya, seperti itu. Jadi termasuk daripada rumah segala macam gitu kan. Adapun kemudian ini saya tinggal di sini banyak sekali, saya sering kena penyakit, banyak musibah, ada aja gitu. Seminggu kayaknya sehari sampai 3 kali kayak makan obat gitu. Ya seperti itu. Kendaraan juga gitu, sering tabrakan sana sini pas segala macam gitu kan. Ya. Lalu boleh gak kita beranggapan, ini kayaknya rumahnya nih kayaknya berada di sini nih bawa sial, Allah a'lam bishawab ya. Saya nggak tahu bahwa diterapkan pada hadis itu. Tapi bahwasanya kita menjual kendaraan karena mungkin merasa bahwa kendaraan ini kita kayaknya makainya mungkin jadi artinya jadi kayak nggak pas, akhirnya mudah tabrakan apa segala macam gitu kan. Ya enggak apa-apa kita jual dengan alasan khawatir ketabrakan lagi karena mungkin merasa nggak cocok kendaraannya, itu yang enggak apa-apa kita jual. Rumah juga sama, mungkin merasa rumah ini kok kayaknya di tempat itu kok kayak nggak enak gitu. Nah nggak enak itu kan ada banyak hal ya, banyak sebab kan nggak enak itu kan, nggak nyaman itu kan banyak sebab gitu ya, seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab ya, itu yang saya ketahui ya, itu yang saya ketahui ya. Allah a'lam bishawab. Mungkin ada penjelasan yang lain dari study ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Barka, coba nanti kita cari-cari lagi jawabannya ya. Pak ya, Kang ya. Tayyib. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat bagaimana agar setiap usaha yang kita lakukan ada keseimbangan antara usaha duniawi dan perasaan tawakal kepada Allah, Ustadz. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagaimana usaha dunia yang kita lakukan juga terimbang dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya memang harus terus latihan ya, terus pelatihan, terus mengolah jiwa ya, terus mengolah jiwa kita. Itu. Selama kita hidup maka pengolahan jiwa ini ya harus terus berlangsung. Berhenti ya ketika kematian kita tiba gitu kan. Seperti itu. Lalu mudahkah jawabannya? Ya tidak mudah ya, kalau berbicara tentang mengolah hati itu perkara yang berat begitu kan. Mengolahnya itu perkara yang sangat berat. Sekali Sufyan Ats-Tsauri, ulama dari kalangan tabi'in, masih berkata, ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati. Tidak ada satu perkara yang paling sulit untuk aku perbaiki dan aku terapii kecuali masalah niatku. Itu dia adalah seorang ulama besar, ulama waro, faqih segala macam, termasuk pendiri mazhab Ats-Tsauri gitu, Sufyan Ats-Tsauri. Itu masih mempermasalahkan tentang beratnya dia dalam mengatur hatinya, mengatur niatnya. Ya komodai orang gitu, apalagi kita gitu kan, seperti itu. Oleh karenanya kita tuh harus berusaha sebagai manusia dan doa terus ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, hati kita ini ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati kita itu ya sesuai apa yang Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Allah agar membolak-balikkan hati kita ini di atas ketaatan kepadanya, di atas kecintaan dan keridhaannya. Itu dia yang mengatur hati kita. Ya. Yang kedua adalah terus mengkaji ilmu, terutama berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Terus mengkaji ilmu terutama berkaitan masalah tauhid. Mengkaji ilmu berkaitan masalah tazkiyatun nufus, masalah membersihkan hati, muhasabah jiwa dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, ingatlah tentang banyak-banyak ingat kita tentang hari kiamat. Ya. Banyak ingat hari kiamat. Bahwasanya dunia yang kita usahakan, yang dari usaha dunia tadi, mungkin kita punya usaha, itu tidak akan kita bawa mati. Kelalaian kita akan akhirat dan fokus yang berlebihan pada dunia, itu tidak bermanfaat kalau kita sudah mati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammu, ja'alallahu al-ghina fi qalbihi wa ja'ala lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Wa man kanatid dunya hammu, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi wa faraqa lahu syamlahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu." Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa akhirat yang menjadi konsentrasi utama hidupnya, maka Allah akan jadikan hatinya itu kaya, penuh dengan kecukupan. Dia merasa dirinya sudah sangat banyak Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Allah bereskan urusannya. Dunia datang kepada dirinya dalam keadaan menghinakan diri. Namun sebaliknya barang siapa yang dunia menjadi konsentrasi utama hidupnya, mungkin tadi untuk kebanggaan, membanggakan dirinya di hadapan keluarganya, di hadapan teman-temannya, agar dia dianggap orang yang berhasil, orang kaya, orang ini, orang pintar, orang dan macam-macam. Dari orang dianggap ini dan itu segala macam dari urusan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan selalu di depan matanya itu selalu kemiskinan, tidak pernah merasa cukup, padahal hartanya sudah banyak. Dunia itu sudah berlimpah, tapi Allah tetap jadikan dia itu selalu kurang dan gelisah. Allah jadikan urusannya berantakan, hatinya kering, gersang. Ya, padahal harta sudah Allah berikan, dunia sudah Allah berikan. Dia tidak merasakan bahagia hidup di dunia. Dan Allah datangkan dunia untuknya sebatas apa yang Allah takdirkan saja. Dia berjuang, ya kayanya juga sebatas yang Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan dia hanya kayanya hanya 1 miliar, Allah tidak akan jadikan dia memiliki harta kekayaan lebih dari menjadi 1 miliar, 1 rupiah. Tidak. Harta 1 rupiah. Nah, oleh karenanya ingatlah hadis ini juga, bahwasanya ketika kita sibuk dengan urusan dunia kita berbisnis apa segala macam, ingat konsentrasi utama kita ini adalah jalan menuju mencari surga kita. Maka dalam pekerjaan kita perhatikan aspek kehalalan barang yang kita jual. Kita pahami, pelajari hukum jual belinya, halal dan tidaknya. Kita dalami. Ya, kita perhatikan bahwa jasanya kita amanah dengan pekerjaan tersebut. Tidak ada yang kita kurangi timbangannya apapun. Tidak ada yang kita korupsi sedikit pun. Kemudian ketika kita perhatikan apakah itu mengganggu ibadah-ibadah kita yang lain. Dengan kita misalnya sholat, apa mengganggu ibadah kita berupa kajian ilmu. Kadang-kadang kita beralasan, kenapa kau nggak ngaji, kau nggak majlis ilmu, sibuk, Allah musta'an. Allah musta'an. Ya, maka ingat-ingat kalimat ini. Namanya waktu luang itu tidak ada. Yang ada meluangkan waktu. Jadi kok Anda berasa sibuk dengan dunia, kemudian nggak sempat ngaji, nggak sempat baca buku,
itu mah hanya alasan saja. Tapi kalau Anda punya keinginan kuat untuk mencari surga, Anda akan siapkan waktu khusus untuk akhirat Anda, untuk mengkaji ilmu. Akan selalu ada waktu itu kalau kita persiapkan. Jadi jangan kita biarkan dunia kita mengatur akhirat kita. Kita yang mengatur dunia kita untuk kepentingan akhirat kita. Jangan sampai kemudian dunia itu melalaikan kita untuk mencari akhirat kita. Penutup saya dan untuk kajian kita pada hari ini. Ada sebuah riwayat yang ulama ikhtilaf tentang masalah, tapi secara makna ini sangat bagus. Ya, riwayatnya berbunyi begini, Rasulullah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wal amala lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa itamani Allah al-amani. Al-kayyis, kayyis itu orang yang cerdik. Adalah seseorang yang mengendalikan hawa nafsunya dan sibuk beramal untuk mempersiapkan kematiannya. Dua hal itu. Kecerdikan itu, kecerdasan itu ada dua tadi. Dia kendalikan hawa nafsunya sampai semua hawa nafsunya dia ikuti. Yang kedua, dia sibukkan dirinya pada amalan-amalan persiapan menghadapi kematian. Karena kalau nafsu itu kata Allah Subhanahu surah Yusuf, innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu ngajak kita pada perbuatan buruk. Selalu ingin berbuat maksiat. Itu nafsu. Maka orang yang cerdas itu, orang yang cerdik itu, dia kendalikan keinginan hawa nafsunya yang buruk-buruk tadi. Dia perhatikan kemana nafsunya ini akan pergi, kemana nafsunya akan singgah berlabuh, kemana ini? Karena nafsunya akan selalu ngajak dia untuk berbuat buruk. Dengan setan juga menjadi promotornya, kan begitu. Maka dia kendalikan dirinya nafsunya. Kemudian apa? Dia sibukkan dirinya untuk beramal dengan amal untuk persiapan kematiannya. Nanti kok saya mati bagaimana? Kok saya mati gimana? Kok mati gimana? Gimana? Sibuk beramal untuk persiapan kematiannya. Inilah orang yang cerdas. Inilah orang yang cerdik. Wal ajizu, adapun orang yang lemah akalnya. Kalau bahasa kasar kita orang yang dungu. Adalah orang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Tapi berharap Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Menyelamatkannya dari azab kubur dan adab neraka. Ya, dia ikuti keinginan hawa nafsunya, tapi berharap Allah mengampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Inilah orang yang dungu. Dia sibuk dengan urusan dunia, menikmati, dia mencari kesenangan dunia, dia ikuti semua keinginan hawa nafsunya, tapi berharap matinya masuk surga. Ini orang yang dungu hakikatnya. Lalu berdasarkan riwayat ini, maka oleh karena itu cerdaskan diri kita. Kita semua pasti nggak ingin dikatakan orang yang dungu. Kita pasti ingin digolongkan pada orang-orang yang cerdas. Maka mari kita cerdaskan diri kita dengan kecerdasan iman. Bahwa kita ingin surga. Hidup kita sementara, kita ingin surga. Kita akan perjuangkan surga hidup kita untuk meraih surga gitu kan. Ya. Nah, demikian barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa tepat melakukan bersikap terhadap apapun kejadian dalam hidup kita, baik berkenaan dengan perkara-perkara dunia kita yang berupa senang ataupun kesusahan di situ. Ya, bila senang keluarga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, ketika sulit supaya kita menjadi hamba yang kokoh dalam bersabar, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang taat dan mewafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan berupa husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama orang yang cinta di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.